Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Sebelum kita masuk dalam permenungan sabda Tuhan hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda. Jika Anda nanti mati, Anda pilih mati dengan tersenyum atau mati dengan mata melotot? Pilih mana? Memangnya kalau mati tersenyum itu masuk surga? Belum tentu, malah iya lagi. Belum tentu. Kadang-kadang keluarga yang meninggal mengatakan, Romo, lega sekali rasanya. Semua lancar, dia mati dengan tersenyum. Senyum belum tentu kriteria masuk surga. Ada yang kemudian nangis-nangis, Romo bagaimana ini? Dia melek terus matanya waktu mati. Apakah dia ditolak di neraka atau ditolak di surga juga? Sehingga ditolak di neraka, ditolak di surga. Lantas dia nanti kemana Romo ditolak semua ini? Kita biasa mendasarkan hidup dari apa yang nampak oleh mata. Namun ketika pikiran kita tidak lurus, kita menjadi sesat dalam mengambil sebuah kesimpulan. Oleh karena itu Injil hari ini hendak meluruskan cara berpikir kita agar menjadi lebih benar. Maka mari kita melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, memaknai malapetaka. Sengsara dan malapetaka, kematian buruk dan mengerikan, bukan tanda mutlak seseorang lebih besar dosanya. Celaka dan derita bukanlah tanda pasti sebagai hukuman Allah. Sebaliknya, sehat dan kuat tidak selalu berarti berkat. Hidup makmur dan tak berkekurangan bukan karena orang tersebut baik, benar dan sedikit dosanya. Kita melihat dosa memang akan menyengsarakan manusia, namun fakta sengsara tidak otomatis akibat dosa. Kalau demikian, bagaimana memaknai malapetaka itu? Yesus hari ini menegaskan orang yang keras hati dan tidak mau bertobat akan mati secara ngeri. Hal ini berarti kematian yang mengerikan bukan dari soal caranya mati, tetapi tentang buah atau hasil akhir pada penderitaan abadi. Ada perbedaan yang sangat menyolok antara cara dan hasil akhir. Dengan demikian, kita semua pada dasarnya pantas mati dan masuk neraka karena kita semua adalah orang berdosa. Kita ibarat pohon ara yang mendapatkan anugerah, mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan buah. Akan tetapi karena dosa kita menjadi mandul dan tidak berbuah. Oleh karena itu satu-satunya jalan untuk menghindari kematian yang mengerikan dalam hidup abadi kelak adalah tobat, dan tobat itu mesti berujung pada hidup yang berbuah. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua. Arti tobat dalam prapaskah yang ketiga. Hukuman akan dialami bukan hanya bagi orang yang berdosa dengan pemikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi juga yang bersalah karena kelalaian, tidak berbuat apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Dengan menunjuk pohon ara di tengah kebun anggur, artinya setiap orang diberi hidup, diberi tempat dan diberi kesempatan untuk menghasilkan buah. Mereka yang hanya diam saja dan tak menghasilkan apa-apa juga tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan kekal.
Dengan demikian, bertobat dalam masa Prapaskah ketiga ini tidak hanya menyesal, menyobek pakaian, dan meletakkan debu di atas kepala. Bahkan tidak cukup dengan puasa dan juga doa. Bertobat dalam minggu Prapaskah yang ketiga berarti perubahan. Maka kalau kita menilai Prapaskah yang pertama dan Prapaskah yang kedua, apakah setelah kita sampai ke titik Prapaskah yang ketiga ini sudah ada buah-buah pertobatan yang bisa kita munculkan dalam hidup ini? Apa kemudian yang harus diubah? Hati kaku kita harus dirobek untuk dilembutkan. Pandangan mata yang salah mesti diputar arahnya. Hidup harus dibelokkan menuju Allah. Dari sana kita mendapatkan kekuatan Allah sehingga ada sesuatu yang nampak berubah, lantas bisa menunjukkan buah. Tobat tanpa pembaruan sikap, nada hidup, perasaan, tutur kata akan tetap semu. Pertobatan yang tidak berujung pada buah-buah kebaikan dalam kehidupan akan tetap menjadi mandul. Oleh karena itu, sehabis pulang dari gereja pada sore hari ini, cobalah untuk melihat apakah sesampai di rumah aku menjadi orang yang berbeda. Berbeda terhadap anak, berbeda terhadap orang serumah, berbeda terhadap pembantu, berbeda terhadap teman dan kawan sekerja dan seterusnya. Manakala kita tetap sama dan tidak ada perubahan menuju kebaikan atau menunjukkan buah-buah kebaikan, sebenarnya kita juga akan tetap sama, tidak akan menikmati kehidupan abadi. Tanpa perubahan yang nyata terlihat, derita akhir zaman yang disampaikan oleh Yesus tadi, dalam kematian yang ngeri, pasti akan kita alami. Yang ketiga, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk pertobatan dalam konteks. Apa konteksnya pada sore hari ini? Sebentar lagi akan dilaksanakan pelantikan pengurus KKMK Paroki Meruya, yaitu Komunitas Karyawan Muda Katolik Paroki Meruya. Di satu sisi, kalian patut dipuji karena sebagai pekerja muda, kalian masih punya rasa peduli pada nasib orang muda Katolik lainnya. Namun bagaimana komunitas ini menjadi sarana tobat sehingga Anda menjadi selamat? Saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 pesan berikut. Sebagaimana Injil hari ini, keselamatan atau terhindarnya kita dari kematian yang mengerikan di akhir zaman dapat diukur dari buah yang dihasilkan. Oleh karena itu 3 pesannya sebagai berikut. Pesan yang pertama, Anda adalah orang-orang muda yang sibuk. Baik sibuk dalam kerja maupun sibuk dalam kegiatan rohani. Namun sibukmu itu akan menjadi sia-sia apabila tidak menemukan hati belas kasih Allah. Oleh karena itu di atas kesibukanmu, carilah kehendak Allah dalam hidupmu. Dan dengan demikian sebagai kaum muda, karyawan muda, Anda harus menjadi seorang pendoa yang mencari kehendak Allah selalu dalam setiap kesibukan yang dilalui. Ketika tidak, maka sebenarnya itu menjadi sia-sia. Pesan yang kedua, komunitas apapun namanya, entah komunitas di gereja Katolik ada sekian banyak komunitas, komunitas ini, komunitas itu, dan seterusnya. Sebenarnya adalah tempat oase untuk sejenak meneguk air yang melegakan di dalam komunitas itu.
Oleh karena itu jangan pernah komunitasmu ini menjadi komunitas yang eksklusif. Sebab eksklusivitas itu akan menyuburkan kesombongan diri. Anda tidak akan pernah memenangkan hati apabila Anda menjadi orang-orang yang sombong. Kita menemukan juga ternyata dalam kelompok-kelompok gereja, dalam komunitas-komunitas gereja Katolik, seringkali orang hidup dengan eksklusif pada kelompoknya. Tidak menjadi terbuka pada setiap orang untuk diselamatkan. Dan itu kemudian yang terjadi. Meskipun kelompoknya itu hebat sekalipun, tetap akan mengerikan dalam kematian. Pesan yang ketiga, di zaman kini mencari pekerjaan itu tidak mudah. Apalagi akhir-akhir ini banyak PHK yang terjadi. Ada sekian banyak orang muda yang kemudian nganggur karena tidak memiliki kesempatan lagi. Oleh karena itu, sebagai kelompok, komunitas, kaum muda yang menjadi karyawan muda Katolik ini, Anda harus menjadi kreatif. Sehingga lewat komunitas Anda, semakin banyak orang muda yang bisa tertolong. Disitulah akhir atau buah dari sebuah komunitas, menyelamatkan banyak orang muda. Ketika komunitas ini tidak berujung pada keselamatan dan sebatas hura-hura, maka di situ sebenarnya komunitas Anda tidak berguna. Lebih baik tidak dilantik daripada tidak berujung ke sini. Maka ini menjadi tantangan yang sangat berat. Dan ketika Anda bersedia untuk hari ini dilantik menjadi pengurus KKMK itu, Anda mengemban tugas yang mulia sekaligus yang tidak mudah. Tapi percayalah, ketika semuanya itu kalian sandingkan dengan kekuatan Allah sendiri, buah-buah kehidupan itu akan muncul sehingga nama Allah semakin dipuji. Semoga catatan ketiga pesan ini membuat Anda semua dapat menghindari kematian akhir zaman yang mengerikan dan memasukkan Anda orang muda ke dalam kehidupan yang abadi. Tuhan memberkati.